Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh penting dalam peradaban Islam dari abad ke-14. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibnu Khaldun yang sering dikenal dengan Bapak Sosiologi Islam. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Usianya yang relatif muda, beliau telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi, dan beberapa ilmu klasik, termasuk ulum aqliyah, ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu pada sejumlah guru, yang diantaranya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Asy'ari, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qushar, dan masih banyak guru yang lainnya. Pada masa pendidikannya, beliau lalui di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Menurut beliau, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun sangat aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis, sehingga pada usia 20 tahun, beliau telah diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko. Di akhir kehidupannya, beliau tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak karena ingin konsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pikirannya dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Karya beliau, jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah. Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab serta alasan-alasan untuk memilikinya. Jilid kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Ibar. Kitab kedua yang terdiri dari 4 jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Yang terakhir, jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab Al-Ta'rif, berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, Nawata, Masmudah, Barani, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya, beliau pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, salah satunya dinasti Bani Marin atau Mariyin, serta pembahasan terakhir, beliau berbicara tentang dirinya sendiri. Ibnu Khaldun menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Mesir dan meninggal pada 19 Maret 1406 di Kairo. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan singkat mengenai biografi dari Bapak Sosiologi Islam atau yang sering dikenal dengan Ibnu Khaldun. Mulai dari beliau lahir, menempuh pendidikan, berkarya, sampai beliau wafat. Semoga dengan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, agar kita semua bisa berkarya dan terus menebar kebaikan.
Sebelum menutup penjelasan pada kali ini, ada kata-kata monumental dari Ibnu Khaldun, yaitu manusia pada dasarnya tidak tahu apa-apa dan dipelajari melalui memperoleh pengetahuan. Artinya, memang pada hakikatnya itu kita terlahir tidak tahu apa-apa. Kita tahu karena kita mau belajar, kita mau mencari tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga yang awalnya kita tidak mengetahui akhirnya kita jadi tahu.